Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terakhir kita telah baca keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang perebutan wilayatul Ka'bah, kepengurusan Baitullah Ka'bah Al-Mukarramah, di mana Qusay bersikeras untuk bisa mengambil alih kepengurusan Ka'bah dan berhasil. Setelah terjadi pertempuran dengan kabilah yang selama ini menjaga Ka'bah, akhirnya berhasil direbut kembali oleh Qusay. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis rahimahullah, fawaliyaha Qusayyun, Ka'bah di bawah wilayah Qusay. Wa jama'a qaumahu min manazilihim ila Makkah. Qusay mengumpulkan kaumnya dari kediaman mereka dan dikumpulkan di Mekah. Jadi orang-orang Quraisy mereka tercerai-berai di kabilah-kabilah sekitar Mekah. Mereka tidak bersatu. Kemudian Qusay setelah dia memegang urusan Mekah, dia pun mengumpulkan semua orang-orang Quraisy di sekitar Mekah. Wa tamallaka alaihim wa mallakuh. Qusay menguasai mereka dan mereka menganggap Qusay sebagai pimpinan. Li'annahu aqarra lil Arab ma kanu alaih. Dikarenakan Qusay tetap menjaga tradisi orang-orang Arab. Li'annahu yarahu dinan la yughayyar. Dikarenakan kebiasaan mereka dianggap sebagai agama yang tidak boleh dirubah. Fa'aqarra nasa'ah wa ala Sufwan wa Adwan wa Murrah ibn Auf ala ma kanu alaih. Dan Qusay tetap menghormati tradisi Nasa'ah, keluarga Sufwan, Adwan, Murrah bin Auf dan yang lainnya. Hatta ja'al Islam fahadama dzalika kullah, hingga datangnya Islam menghancurkan semua tradisi-tradisi mereka. Wa fihi qala asy-sya'iru, dan berkata seorang penyair mensifati Qusay, Qusayyun la'amri kana yud'a mujammi'a bihi jama'allahu al-qabaila min fihri. Qusay, demi sumpahku, dia disebut dengan mujammi'. Karenanya lah Allah mengumpulkan semua kabilah dari keturunan Fihr. Fihr ini yang disebut dengan Quraisy. Ya, nisbah Quraisy itu dinisbahkan kepada Fihr. Tayyib. Ada khilaf, ada perbincangan di antara ulama ahli nasab dan juga ulama ahli sejarah tentang asal muasal Quraisy itu sebutan untuk siapa. Dan di antara pendapat yang kuat sebutan untuk Fihr. Tayyib. Fihr itu termasuk mbah-mbahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fakana Qusay ibn Lu'ay asaba mulkan ata'a lahu bihi qaumuhu. Qusay bin Lu'ay mendapatkan kekuasaan di mana kaumnya sangat mentaatinya. Fakanat ilaihil hijabah. Urusan hijabah berada di bawah wewenang Qusay. Hijabah itu sama dengan sadanah, yakni Qusay yang berwenang untuk memegang kunci Ka'bah. Dia yang memberi izin untuk membuka Ka'bah
pada waktu yang dia inginkan dan untuk orang yang dia inginkan. Misal ada kabilah besar datang, pemimpinnya ingin untuk masuk ke dalam Ka'bah, maka tidak bisa masuk kecuali setelah mendapatkan izin dari Qusay. Tayyib. Was-siqayah, dan juga urusan siqayah di bawah wewenang Qusay. Siqayah itu ma'un azbun, air yang sangat segar, min nabidit tamri awil asal awil zabib wa nahwi, dibuat dari perasan kurma atau campuran madu atau kismis dan semisalnya. Kana ya'udduhu fi hiyat min al-adim, dimasukkan ke dalam botol atau kendi dari kulit, yashrabuhul hujjaj, yang diminum oleh jamaah haji. Ya. Tayyib, itu siqayah. Wa rifadah, dan Qusay juga memegang wewenang rifadah. Rifadah itu ta'amun kana yasna' lahum fil mausim, sebuah makanan yang dibuat oleh Qusay kemudian dibagikan kepada jamaah haji pada musim haji. Wan nadwah, dan juga Qusay memegang wewenang nadwah. Nadwah itu nama sebuah rumah yang dia bangun sebagai rumah utama, markas utama orang-orang Quraisy untuk mengatur urusan Mekkah. Mau perang, rapat dulu di rumah ini. Mau ada acara walimah, sebelum diadakan, para keluarga yang bersangkutan kumpul dulu di rumah ini. Mau memberikan keputusan, memberikan kebijakan untuk keberlangsungan Mekkah, musyawarah dulu di rumah ini. Ada betul-betul rumah yang sangat dihormati, dibangun oleh Qusay bin Lu'ay, dan dia yang memegang urusan rumah nadwah. Wal liwa, dan juga urusan bendera, yakni liwaul harbi wal qital, perang dan juga pertempuran, itu semuanya akan dijalankan sesuai dengan izin dari Qusay. Ini beberapa urusan terkait dengan Mekkah yang menjadi wewenang mutlak Qusay. Tayyib. Wa qatta'a Makkah riba'an baina qaumihi. Dan Qusay menjadikan Mekkah itu beberapa bagian untuk dijadikan rumah bagi kaumnya. Fa'anzala kulla qaumin minhum manazilahum. Maka Qusay pun menempatkan kaumnya di kediaman yang sudah disiapkan. Jadi Mekkah itu asalnya orang-orang Quraisy, mereka tidak tinggal di situ. Mereka tinggal di luar Mekkah, di sekitaran kota Mekkah. Ketika Qusay berhasil untuk mengambil alih kembali urusan Mekkah dan Ka'bah, orang-orang Qusay dipanggil semua, kemudian diberi fasilitas di dalam kota Mekkah. Karena memang keinginan Qusay agar Mekkah ini betul-betul diwarnai oleh kabilahnya dan kaumnya. Karena memang merekalah yang menjadi pemimpin utama, tokoh utama untuk mengurus kota Mekkah dan Ka'bah. Waqila, ada yang mengatakan, innahum habu qata'ash syajari an manazilihim. Ada yang mengatakan di antara ahli sejarah, orang-orang Quraisy ketika itu mereka segan untuk menebas pohon yang ada di rumah mereka. Yakni mereka gak enak kalau mereka mau memperluas wilayah dijadikan sebagai kediaman, kemudian babat alas, pohon-pohonnya ditebangi, mereka segan untuk melakukan itu. Karena mereka sangat menghormati tanah haram. Faqata'aha biyadihi wa a'wanuh. Namun Qusay dan juga orang-orang yang ada di bawah wewenangnya, dia yang berani untuk membabat alas. Semua pohon-pohon tadi ditebang oleh dia, diratakan tanahnya, kemudian dibangun rumah untuk orang-orang Quraisy. Fasammathu Quraisyun mujammi'a. Maka orang Quraisy pun menjuluki Qusay dengan julukan mujammi', orang yang mengumpulkan. Lima jama'a min amrihim wa tayammanat bi amrih. Dikarenakan semua orang itu pasti akan sepakat
sesuai dengan keputusannya, dan mereka memandang baik segala keputusan Qusay. Fala tunkahu imra'atun minhum wa la yatazawwaju rajulun wa la yatashawaruna fima nazala bihim wa la ya'qiduna liwa'a harbin illa fi darihi. Tidak boleh seorang wanita dari kalangan Quraisy menikah, tidak boleh pula lelaki dari Quraisy menikah, dan tidak boleh ada yang berani membuat rapat-rapat ketika ada urusan yang menimpa mereka, dan tidak boleh mengangkat bendera perang kecuali di rumah Qusay. Yaqiduhu lahum ba'du waladih, yang dipimpin langsung oleh anak-anak Qusay. Fakana amruhu fi hayatihi wa ba'da mautihi indahum kaddinil muttaba'. Maka wilayah dan kekuasaan Qusay semasa hidupnya dan setelah kematiannya menurut orang-orang Quraisy bagaikan agama yang wajib untuk ditaati. Yakni Qusay ini setelah dia menjabat menjadi pemimpin tertinggi di kota Mekah dan mengatur, koordinator utama untuk mengatur dan memanajemen Ka'bah, dia memberikan beberapa peraturan dan juga beberapa hal kebijakan berkaitan dengan Mekah dan Ka'bah yang wajib ditaati oleh Quraisy secara khusus dan semua kabilah yang ada di bawah wewenangnya. Tayyib. Wattakhadha li nafsihi daran nadwah, dan Qusay menjadikan rumah nadwah sebagai tempat untuk memerintah dan memberikan kebijakan. Falamma kabura Qusayyun wa raqqa 'azmuh. Ketika Qusay semakin tua dan semakin renta, bagaimana Abdud Dari bikrahu. Abdud Dar adalah putra sulung dari Qusay, yakni anak pertama. Bagaimana Abdul Manaf qad syarufa fi zamani abihi wa Abdul Uzza wa Abdud Dar. Abdul Manaf di masa pemerintahan ayahnya, yakni Qusay, dia memang sudah dihormati oleh kaumnya. Demikian pula Abdul Uzza dan Abdud Dar. Ini 3 orang dari keturunannya Qusay yang memiliki pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah orang Quraisy. Faqala Qusayyun li Abdud Dar. Ketika Qusay sudah semakin tua dan dia memandang harus ada yang menggantikan urusannya, dia pun menunjuk putra sulungnya, yaitu Abdud Dar. Dia berpesan kepada Abdud Dar, la ulhiqannaka bil qaum wa in syarafu alaik. Saya akan menjadikanmu pemimpin untuk kaum ini dan memang mereka sudah lama menghormati dirimu. La yadkhul ahadun minhum al-Ka'bah hatta takuna anta taftahuha lahu. Tidak boleh ada seorang pun dari Quraisy masuk ke dalam Ka'bah sampai engkau sendiri yang membukakan pintu untuknya. Wala yaqidu li Quraisyin liwa'an li harbiha illa ant. Dan tidak boleh ada bendera perang atas nama Quraisy yang dikibarkan kecuali atas izin darimu. Wala yashrabu rajulun bi Makkah illa min siqayatik. Tidak boleh ada seseorang pun yang minum di wilayah Makkah kecuali dari air yang engkau buat, yakni siqayah. Wala ya'kul ahadun min ahli al-mausim ta'aman illa min ta'amik. Dan tidak boleh ada seorang pun dari para jamaah haji di musim haji yang memakan makanan kecuali dari makanan buatanmu, yakni rifadah. Baik. Wala taqta'u Quraisyun amran min umuriha illa fi darik. Dan tidak boleh ada seorang pun dari Quraisy yang memberikan keputusan kecuali di rumahmu, yakni Darun Nadwah. Baik, jadi Qusay memberikan penuh hak yang dulunya menjadi wewenangnya diberikan kepada Abdud Dar selaku sebagai putra sulungnya untuk melanjutkan kembali pemerintahan ayahnya. Fa'atahu daran nadwah wal hijaba wal liwa was siqaya wal rifadah. Maka Qusay secara resmi memberikan wewenang Darun Nadwah, hijabah, liwa,
siqayah, rifadah kepada Abdud Dar. Darun Nadwah tadi rumah untuk musyawarah. Hijabah itu megang kunci pintu Ka'bah. Liwa, bendera perang yang dikibarkan harus di bawah komando Abdud Dar. Siqayah itu minuman dari perasan kurma, kismis atau campuran madu yang disebarkan untuk para jamaah haji. Rifadah itu makanannya, makanan yang disiapkan untuk para jamaah haji. Dan yang lebih diutamakan para jamaah haji yang berangkat dan tidak membawa bekal yang cukup. Ketika mereka dirasa kurang bekalnya, maka mereka mendapatkan subsidi gratis dari orang Quraisy di bawah wewenang Qusay kala itu mendapatkan makanan. Hal-hal seperti ini, ya, mengurus Darun Nadwah, mengurus Ka'bah, mengangkat bendera perang, kemudian mengadakan bahan mentah untuk membuat siqayah atau mengadakan bahan-bahan mentah untuk membuat rifadah, itu katanya beliau, wahiya kharjun tukhrijuhu Quraisyun fil mausim min amwaliha ila Qusay. Itu semua hasil pajak yang dikeluarkan oleh Quraisy pada musim haji dari harta mereka yang diserahkan kepada Qusay. Jadi Qusay menerapkan semua orang-orang Quraisy wajib iuran. Iuran rutin. Tujuannya adalah nanti hasil iurannya akan dijadikan bahan pangan dan juga minuman serta fasilitas untuk para jamaah haji. Fayasna'u bihi ta'aman lil hajj ya'kuluhu man lam yakul lahu sa'atun wala zad. Maka dari hasil pajak ini Qusay membuat makanan untuk jamaah haji yang mereka makan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki keluasan rezeki dan tidak membawa bekal. Lianna Qusayyan faradahu ala Quraisy, dikarenakan Qusay betul-betul menekan pajak untuk orang Quraisy, wajib iuran, tidak boleh tidak. Faqala lahum, Qusay pernah mengatakan kepada orang-orang Quraisy, innakum jiranullah wa ahlu baitih. Kalian ini adalah tetangga rumah Allah dan yang mengurus rumah Allah. Wa innal hajj dhaifullah. Para jamaah haji itu adalah tamu-tamu Allah. Wa hum ahaqqud dhaifi bil karamah. Mereka adalah tamu yang harus bagi kita untuk memuliakannya. Faj'alu lahum ta'aman wa syaraba ayyamal hajj hatta yasduru ankum. Maka hendaknya kalian menyiapkan makanan, menyiapkan minuman untuk mereka pada masa-masa haji sampai mereka pulang kembali ke tanah air mereka. Fa'alu, mereka pun nurut melakukan perintahnya Qusay. Wa kana Qusayyun la yukhalaf wa la yuraddu alaihi syai'un sana'ah. Dan Qusay merupakan pemimpin yang sangat ditaati dan dihormati, tidak pernah ada perintah yang dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Jadi kalau Qusay sudah mengatakan A semua, nggak ada yang berani ngomong B. Kalau sudah ngomong B, yuk B semua, nggak ada yang berani ngomong A. Karena memang mereka betul-betul menghormati dan Qusay betul-betul berjasa untuk mereka. Falamma halak, ketika Qusay meninggal, aqama banuhu amrahu la niza'a bainahum. Maka yang mengambil wewenang Qusay setelahnya adalah putra-putranya sendiri dan tidak ada yang berani untuk menyelisihi tradisi tersebut. Ini enggak ada kemudian pemilihan rapat siapa yang melanjutkan, tidak ada. Otomatis orang-orang Quraisy langsung mengarahkan kepengurusan setelah Qusay diserahkan kepada anak-anaknya. Karena memang ketika Qusay masih hidup sudah dikenalkan, Quraisy sudah dikenalkan pemimpin-pemimpin, calon-calon pemimpin yang akan melanjutkan kekuasaan dia. Tsumma inna bani Abdi Manaf aradu akhdha ma biyadi Abdid Dar. Kemudian Bani Abdu Manaf ingin untuk mengambil hak dan wewenang yang ada pada Abdud Dar. Wa ra'au annahum aula bidzalik. Bani Abdu Manaf merasa lebih pantas untuk menjalankannya daripada Abdud Dar. Fatafarraqat Quraisyun.
atas dasar ini orang-orang Quraisy pun berpecah, ya, karena ada yang memiliki ambisi untuk menyamai wewenang-wewenang tersebut, ingin mengambil wewenang itu, ya masih di kalangan mereka sendiri, tapi di kalangan mereka ribut, gak pengen ada satu orang yang memonopoli semua wewenang, harus dibagi. Bani Abdul Manaf termasuk yang vokal dan termasuk yang sangat frontal dalam urusan ini, gak pengen Abdud Dar berkuasa seorang diri, melanjutkan kekuasaan ayah mereka. Maka Bani Abdul Manaf meminta jatah dari Abdud Dar. Sehingga orang-orang Quraisy pun terpecah ketika itu. Ba'duhum ma'ahum wa ba'duhum ma'a Abdud Dar. Sebagian orang Quraisy bersama dengan Bani Abdul Manaf dan sebagian mereka lagi bersama dengan Abdud Dar. Fakana sahiba amri Abdi Manaf Abdu Syamsin li'annahu asannuhum. Yang memegang atau yang menjadi pemimpin Bani Abdul Manaf adalah Abdu Syams, karena dia yang paling tua. Wa sahiba amri Bani Abdid Dar Amr ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Abdid Dar. Dan yang menjadi pemimpin Bani Abdid Dar adalah Amr bin Hashim bin Abdi Manaf bin Abdid Dar. Baik. Fa'aqada kullu qaumin hilfan muakkada. Maka masing-masing kaum mereka membuat aliansi yang ditekankan. Jadi masing-masing mereka mengambil kesepakatan dan masing-masing mengambil jatah wewenang untuk memakmurkan Mekah dan Ka'bah, dan mereka menjadikan masing-masing wewenang itu tanggung jawab yang harus mereka jalankan. Fa'akhraja Banu Abdi Manaf jafnatan mamlu'atan tiba. Bani Abdi Manaf mengeluarkan mangkok besar yang sudah diisi oleh minyak wangi. Faghamasu aydiyahum fiha. Semua Bani Abdi Manaf memasukkan tangannya di dalam mangkok itu. Wa masahu bihal Ka'bah. Kemudian mereka mengusap dinding Ka'bah menggunakan tangan mereka, bekas minyak wangi tadi. Fasummul mutayyibin, mereka pun diberi gelar mutayyibin, orang-orang yang memakai wewangian. Wa ta'aqada Banu Abdid Dar wa hulafa'uhum fasummul ahlaf. Sementara Bani Abdid Dar mereka membuat sekutu, mengajak beberapa kabilah untuk menjadi sekutu mereka, dan mereka berjanji untuk membela satu sama lainnya, maka mereka pun disebut dengan ahlaf, para kabilah sekutu. Thumma tada'u ila sulhi ala anna li'abdi manafin as-siqayah wal-rifadah wa anna al-hijab wal-liwa wal-nadwah li Bani Abdid Dar. Kemudian mereka mengambil jalan tengah, karena wewenang dan juga manajemen urusan Ka'bah dan Mekah itu banyak, akhirnya dibikinlah sulh, perjanjian, masing-masing mendapatkan jatah. Untuk Bani Abdi Manaf mereka mendapatkan jatah siqayah dan rifadah. Urusan ngasih makan, ngasih minum jamaah haji, mereka yang berhak untuk melakukannya. Berarti Bani Abdid Dar sudah tidak boleh membuat makanan atau minuman untuk jamaah haji di musim-musim haji. Bani Abdul Manaf yang menghandlenya. Adapun urusan hijabah, kunci pintu Ka'bah, kemudian bendera perang, kemudian musyawarah di rumah Nadwah, Bani Abdud Dar yang menghandlenya. Faradu, mereka pun pasrah dan juga menuruti kebijakan tersebut. Daripada perang antar saudara malah bisa membuat kacau urusan mereka, nanti malah Ka'bah dan juga Mekah diambil alih oleh kabilah yang lain. Akhirnya mereka bagi wilayah, bagi tugas. Untuk siqayah dan rifadah Bani Abdi Manaf, untuk hijabah, nadwah dan liwa Bani Abdud Dar, dan semuanya sepakat. Wa tabada kullu qaumin ma'a man halafu, dan masing-masing kaum mereka konsekuen dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hatta ja'allahu bil Islam, hingga Allah mendatangkan Islam kepada mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu hilfin fil jahiliyah la yaziduhul islamu illa syiddatan. Setiap perjanjian sekutu di masa-masa jahiliyah tidaklah Islam menambahnya melainkan tambah kuat. Ya. Jadi urusan Bani Abdul Manaf ketika Islam datang semakin kuat. Kemudian urusan masalah hijabah, masalah nadwah dan liwa yang ada di tangan Bani Abdul Dar juga semakin kuat. yakni Islam mengakui kekuasaan mereka. Dan memang mereka yang lebih layak untuk memegang Ka'bah dan juga Mekah. Wa amma hilful fudul, adapun hilful fudul, persekutuan fudul, ini sebuah semacam kayak organisasi begitu ya. Kayak pergerakan atau organisasi yang diikuti oleh kabilah-kabilah besar di bawah wewenang Quraisy tentunya, yang mereka sepakat untuk membantu siapa saja yang ada di kota Mekah, baik pribumi atau pendatang yang mendapatkan gangguan, dizolimi, maka mereka sepakat untuk membantu orang ini agar ditunaikan haknya. Dan perjanjian Fudul ini termasuk perjanjian yang diakui oleh Islam ketika Rasul diutus menjadi Nabi. Bahkan kalau tidak salah Rasul SAW termasuk ikut dalam perjanjian ini. Fajtama'u lahu fi dari Abdullah bin Jud'an di syarafihi wa sinnih. Mereka pun berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an karena dia yang paling dihormati dan yang paling tua. Wa hum Banu Hashim wa Banu al-Muttalib wa Asad ibn Abdul Uzza wa Zuhrah ibn Kilab wa Taim ibn Murrah. Yang kemudian perjanjian ini diikuti oleh Bani Hashim, Bani Muttalib, kemudian Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, Taim bin Murrah, yakni kabilah-kabilah besar, kabilah Asad, kabilah Zuhri, kabilah Taim, semuanya datang. Ta'ahadu ala alla yajidu bi Makkah mazluma min ahliha atau mimman dakhalaha illa qamu ma'ahu hatta turadda ilaihi madlamatuh. Mereka sepakat bahwasanya tidak boleh ada seseorang yang dizalimi di Mekah, baik pribumi atau pendatang, melainkan mereka semua akan membela yang dizalimi ini hingga dikembalikan haknya. Faqala Az-Zubair ibn Abdul Muttalib, Az-Zubair bin Abdul Muttalib membawakan syair tentang hilful fudul. Dia mengatakan innal fudula tahalafu wa ta'aqadu alla yuqima bi batti Makkah zalimu amrun alaihi tahalafu wa ta'aqadu fal jaru wal mu'tarru fihim salimu. Sesungguhnya fudul mereka telah berjanji dan sepakat. Tidak ada satupun orang yang zalim, tidak ada satupun orang yang zalim yang berhak tinggal di jantung kota Mekah. Perkara yang mereka sepakat padanya, maka tetangga, yakni pendatang, wal mu'tar, orang yang susah, fihim salimu, mereka akan selamat dari kezaliman. Fawaliyas siqaya wal rifadah Hashim ibnu Abdi Manaf. Untuk urusan siqayah dan rifadah, Hashim bin Abdi Manaf yang mengambil alih. Lianna Abd Syamsin syaffarun qallama yuqimu bi Makkah. Dikarenakan Abd Syams, harusnya Abd Syams karena dia yang paling tua di kalangan kabilah Bani Abdi Manaf. Cuma dia syafar, sering keliling, ya, sering bepergian, jarang tinggal di Mekah. Kenapa? Wa kana muqillan dawalad, karena dia ekonominya seret dan anaknya banyak. Ini tanggungan ma'isyahnya besar sehingga dia terpaksa harus keluar untuk menjalankan bisnisnya, untuk menghidupi keluarganya. Akhirnya jarang terlihat di Mekah. Akhirnya Hashim bin Abdi Manaf yang kemudian mengambil alih. Hashim ini saudaranya. Wa kana Hashim musira. Hashim ini musir, yakni memiliki kelonggaran harta, enggak kayak Abdul Syams. Abdul Syams harus keluar untuk cari ma'isyah. Kalau Hashim memang sudah berkecukupan, jadi enggak usah keluar. Wa huwa awwalu man sanna rihlatain, rihlatasy syita
was-saif. Dan Hashim ini adalah orang pertama yang memunculkan ide 2 kali rihlah. Rihlah menurut lesan mereka, rihlah litijarah ya ikhwah, keluar untuk bisnis. Kalau kita rihlah ya di talabul ilm, kalau mereka rihlah itu untuk bisnis. Bisnis di 2 musim. Rihlatus syita was-saif. Rihlah di musim dingin dan di musim panas. Disebutkan oleh ahli sejarah, pada musim dingin mereka rihlahnya ke Yaman, di musim panas mereka rihlahnya ke Syam. Ya, jadi mereka ke Yaman untuk dagang dan juga ke Syam untuk dagang. Baik. Dari sini Hashim digelari dengan Sayyidul Batha. Ya, Sayyidu Al-Batha. Sayyid itu penguasa, Batha itu padang pasir. Ya, rajanya Sahara. Ya, ini dialah yang menguasai rute-rute ya bisnis dan perdagangan. Karena memang dia yang memberikan memunculkan ide untuk rihlah di 2 musim untuk mengembangkan ekonomi dan bisnis orang-orang Quraisy secara umum dan juga secara individu. Wa awwalu man at'ama as-sarida bi Makkah, dan Hashim adalah orang pertama yang memberi makan jamaah haji dengan makanan sarid. Ya. Sarid itu makanan mahal. Ya, sarid itu makanan mahal. Hukum asalnya rifadah, makanannya itu ya berupa makanan ala kadarnya. Yang penting ada tepung biasanya kalau orang Arab, ya. Tepung kemudian diadon, dikasih kasih mentega atau dicampur susu atau apa, ya, kemudian dimasak dan disebarkan untuk para jamaah haji. Ini levelnya, karena Hashim ini termasuk orang yang berkecukupan, termasuk orang yang kaya juga. Akhirnya dia memberi makannya itu pakai sarid, makanan nomor 1-nya orang-orang Arab. Kalau nahna di Yaman, makanan yang zennya itu bintu sahan, ya, bintu sahan. Orang yang pernah ke sana tanya bintu sahan lah, itu jarang ada ya, kok, ya, jarang muncul itu. Di beberapa momen aja muncul. Saya waktu di sana makan bintu sahan itu cuma 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali. Itu pun pas momen undangan sama orang-orang besar sana. Ya, waktu itu sama alimamnya langsung diundang. Kemudian dikasih itu. Waktu itu juga diundang sama salah satu mustafid besar juga. Kita diundang, kemudian disuguhi itu bintu sahan. Hampir 3 tahun di sana baru makan 3 kali. Itu bentuknya kayak nampan ya, besar itu, bulat, tebel, roti campur madu, kayak ada biji-bijinya. Kalau makan gitu ya, masya Allah, mantap. Ya. Bintun itu perempuan, sahan itu piring, bintu sahan ratunya piring. Ya, ini kalau udah makan itu, wes ngalang-ngalahi semua makanan. Kalau di Arab sana, di mana? Yaman ya Arab, maksudnya di Saudi sana, yang paling terkenal sarid. Dikatakan kalau sama para ulama, sarid itu roti yang diadon kemudian dimasuki daging. Jadi levelnya sudah bukan susu atau mentega lagi, tapi pakai daging. Roti diadon, campuri daging, ya, kemudian dimasak, dibagikan ke jamaah haji. Waktu itu termasuk makanan yang mewah. Kenapa? Dibagikan secara cuma-cuma untuk para jamaah haji. Dan enggak semua qabilah atau pemimpin Quraisy itu bisa seperti itu. Hashim ini orang pertama. Makanya dijuluki Hashim. Hashim itu julukan. Hashim itu yahmush, yakni yang meremukkan roti, kemudian diadon pakai daging, kemudian dicetak, dimasak, kemudian dibagikan. Nama aslinya Hashim itu Amr, ya, Amrun. Tayyib, Amr bin Abdi Manaf. Faqala ba'duhum, sebagian mereka pernah mengatakan Amr, yakni Hashim. Amrul ladzi hashama as-sarid liqaumihi qaumin bi Makkah musnitina ijabi. Amr, yakni Hashim, dialah yang mengadon sarid untuk kaumnya, kaum yang ada di Mekah yang sedang terkena paceklik, ya, musnidin ijab, yakni yang terkena paceklik, kelaparan, ya. Baik. Walamma mata Hashim waliyadzalikal Muttalib ibnu Abd Manaf. Ketika Hashim meninggal,
tradisi Hashim dilanjutkan oleh Muttalib bin Abdi Manaf. Fakana dha syarafin fihim yusammunahu al-Fayyad li samahatih. Muttalib ini memiliki kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah Quraisy dan dia diberi julukan Al-Fayyad karena dia sangat loyal dan dermawan terhadap kaumnya. Jiwa sosialnya itu sangat tinggi. Bahkan sampai bikin adonan makanan dibawa ke puncak gunung dikasihkan ke burung-burungnya. Ya, saking loyalnya manusia aja dikasih makan, apalagi hewan-hewan buas kasih sama dia. Wa kana Hashim qadimal Madinah. Dulu ketika Hashim masih hidup, dia pernah singgah di kota Madinah. Fatazawwaja Salma bint Amr bin Bani Najjar. Dia menikahi seorang wanita bernama Salma bintu Amr dari Bani Najjar. Bani Najjar ini merupakan kabilahnya ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Akhwaluh, ya paman-paman Rasul itu banyak di Madinah dari Bani Najjar. Fawaladat lahu Abdul Muttalib. Salma melahirkan seorang anak yang diberi nama Abdul Muttalib. Aslinya namanya bukan Abdul Muttalib ya, Pak. Ada ceritanya, ya. Kenapa kok dijuluki Abdul Muttalib? Jadi, memang mereka ya, ikhwah, orang-orang ini, Quraisy ini dikenal sebagai orang yang wibawa, ningrat, dan diberi karunia ketampanan. Wong ganteng-ganteng, putih-putih. Nah, ini Abdul Muttalib ini ketika di Madinah, dia besar di Madinah. Itu seneng dolan ya itu. Ya, seneng dolan dan dia paling seneng memanah. Kenapa kok dia sampai diboyong ke Mekah? Karena ketika itu ada pertunjukan, ya panah. Dia waktu itu naruh apel di atas kepalanya orang. Ya, dia nembak pas kena apelnya dari jarak yang lumayan jauh. Ketika kena, dia langsung berbangga dengan nasabnya dia. Nyebut salah satu dari pamannya. Ya, garis keturunan ayahnya. Dia nyebut. Waktu itu ada Muttalib di situ. Dengar dia, loh, sopo itu? Kok nyebut nama kabilah kita? Ditelusuri, lah kok iki anak Hashim. Ya, akhirnya diboyong di Mekah. Ketika sampai di Mekah, karena dia sering dolan, wajahnya jadi hitam ya, itu, ya menghitam. Dan dia duduknya di belakangnya Muttalib. Orang melihat, loh, ini ngapain Muttalib datang-datang kok bawa budak ini? Akhirnya dipanggil Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal duduk budak ya. Barakallahu fiik. Baik. Falamma tara'ra kharaja ilaihi al-Muttalib. Nah, untuk ini insyaallah taala akan kita lanjutkan karena banyak kisah ya pada sini. Insyaallah akan kita jabarkan pada pertemuan yang akan datang. Baik.
ada 2 pertanyaan tak jawab dulu. Jangan nambah lagi pertanyaannya. Baik. Afwan Ustaz, apakah benar nama Qusay itu hanya lakop untuknya karena telah mengumpulkan suku Quraisy dan bukan nama aslinya? Kalau benar, siapa nama asli dari Qusay? Nah, itu bukan nama aslinya. Nama aslinya Zaid. Ya, nama asli Qusay Zaid. Afwan Ustaz, siapa itu Abu Nawas? Syukran. Ini ini. Antum banyak tak? Sering dapat ceritanya Abu Nawas. Wallahu a'lam, harus dilihat dalam kutub rijal dulu. Siapa dia ini? Masyhur dia ya, dari negeri Baghdad. Negeri 1001 malam. Wallahu a'lam, dia ini siapa, mahaluhu wa kaifahu, ya thiqah amla, enggak ngerti aku ya. Cuma ceritanya memang masyhur. Dia dikenal dengan kecerdikannya dan dia hidup secara alur ceritanya hidup di masa kekhilafahan Harun ar-Rasyid. Tapi sejauh yang Anda tahu tentang biografi Harun ar-Rasyid, saya tidak pernah dapat seorang tokoh cerdas yang bernama Abu Nawas yang hidup di masanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiikum.